warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah digitalisasi bisnis, di mana pada pertemuan ke-13 ini kita membahas terkait dengan digitalisasi bisnis, terutama pada perusahaan UMKM. Nah, di sini pada pertemuan kedua kita sudah pernah membahas terkait dengan bagaimana sih ekonomi digital di Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di masa yang akan datang. Nah, usia produktif penduduk Indonesia sebagian besar itu merupakan usia produktif di mana sekitar 50% itu berusia 30 tahun dan bahkan sekitar 30% diantaranya penduduk Indonesia masih berada di bawah 15 tahun. Nah, ini tuh menjadi hal yang menarik untuk kita berbicara tentang masa depan, di mana masa depan Indonesia berada di tangan penduduk usia produktif. Nah, sekitar 80 juta penduduk Indonesia itu telah mengakses internet dan menggunakan sebuah media sosial. Artinya ada perubahan tren penduduk Indonesia dalam mengonsumsi media ataupun informasi. Nah, di sini pada sumber yang saya ambil, data menunjukkan bahwa UKM atau unit kegiatan masyarakat itu merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, di mana lebih dari 90% UKM ini masih berskala mikro, artinya kecil dalam skala modal maupun pengembangan bisnisnya secara sendiri. Nah, UKM sendiri ini merupakan sektor yang menyerap lebih dari 90% penyerapan tenaga kerja, sehingga UKM perlu dipertimbangkan menjadi sebuah salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara atau nasional. Nah, di samping adanya padat karya, karakteristik UKM juga mewakili karakter masyarakat Indonesia pada umumnya yang bersifat komunal atau berkelompok maupun bermasyarakat. Nah, dengan seiringnya perkembangan kerjasama secara global maupun bilateral, Indonesia itu dihadapkan pada tantangan perekonomian global terutama di kawasan ASEAN. Ini menjadi sebuah hal yang penting mengingat kualitas UKM Indonesia itu harus paling tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain. Nah, di sini kawasan ASEAN yang menjadi lebih terintegrasi, dinamis dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dagang maupun global. Nah, apa sih peluang dan kesempatannya? Di sini ada peluangnya, yaitu kesempatan untuk memasuki pasar baru. Kemudian tantangan bagi produk UKM dalam negeri untuk memperbaiki kualitas produk untuk bersaing di pasar dunia. Di mana populasi di Indonesia sendiri sebesar 630 juta orang, lebih dari 70% produk itu tidak dikenakan tarif. 96% perusahaan di ASEAN adalah UKM. Nah, ini ketika banyak sekali orang, kenapa kita nggak mencoba suatu usaha, salah satu dengan UMKM. Nah, di sini ada yang akan kita bahas, bagaimana sih kalau strategi pengembangan digitalisasi UMKM, kemudian bagaimana memulai digitalisasi UMKM, kemudian bagaimana rivalisasi UMKM di masa digitalisasi. Nah, di sini strategi pengembangan digitalisasi UMKM. Nah, menurut Deloitte Access Economics tahun 2015, di mana konsumen itu semakin terbiasa mengambil keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan online dalam pembelian barang. Hal ini menjadi tantangan dan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi UMKM di Indonesia. Nah, strategi pengembangan digitalisasi UKM ini mendukung pengembangan UMKM serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya. Nah, strategi pengembangan digitalisasi UMKM ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Nah, di sini ada strategi SWOT. Yang pertama itu strategi S, yaitu Strength Opportunities, di mana strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh internal dalam menangkap peluang yang ada. Kemudian ada WO atau Weakness Opportunities, di mana strategi yang memperbaiki kelemahan yang dimiliki dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada. Kemudian ada strategi ST atau
traits, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh uh, perusahaan atau UMKM untuk menghadapi ancaman yang timbul dari eksternal. Kemudian ada strategi WT atau weakness trait, yaitu strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal sekaligus untuk menghindari ancaman dari eksternal. Nah, ini cara mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal UMKM, di mana kekuatannya, yang pertama kita mampu mengadaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam pasar persaingan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan teknologi digital menjadikan UMKM lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu banyak fasilitas yang diberikan terkait dengan digitalisasi. Nah, untuk peluangnya yang pertama, peningkatan pendapatan jika menggunakan teknologi digital. Kemudian yang kedua itu kemudahan dalam mengakses pasar digital. Yang ketiga yaitu konsumen pengguna produk UMKM itu lebih menyukai transaksi online. Nah, untuk kelemahannya yaitu banyak sekali sumber daya manusia UMKM itu yang belum terampil dalam bidang internet dan marketing online. Nah, keterbatasan juga dalam segi knowledge atau pengetahuan dari UMKM. Yang ketiga yaitu masih banyak yang belum mengetahui namanya literatur digital. Kemudian sebagian besar UMKM itu ada di daerah pedesaan sehingga untuk akses internet pun juga terbatas. Kemudian untuk ancamannya, di sini yang pertama ada banyaknya kompetitor yang menerapkan digitalisasi bisnis. Kemudian konsumen memiliki kemudahan dalam berpindah sekali klik ke pesaing lain. Misalkan dalam produk kita membuat konsumen itu tidak merasa puas. Kemudian masih banyak konsumen yang mempertimbangkan keamanan dan transaksi online. Kemudian untuk memulai sebuah digitalisasi bisnis, terutama untuk bidang UMKM, di mana untuk memulai suatu bisnis digital kita harus mengetahui namanya peluang terhadap bisnis. Perkembangan usaha dan bisnis di era digital yang menggunakan teknologi internet, kemudian ada aplikasi, kemudian software, elektronik dan semua media sosial yang dikemas dalam bentuk digital, ini dapat membangun usaha dalam bentuk manufaktur maupun dalam bentuk perusahaan yang mempunyai pabrik gitu, maupun jasa hingga pemasarannya. Nah, membangun bisnis digital itu tidak mudah. Banyak bisnis digital yang mengalami kegagalan atau bangkrut, atau mungkin diakuisisi oleh pembisnis lain. Nah, oleh karena itu, untuk membangun bisnis digital itu memiliki tantangan yang memerlukan namanya ketekunan, kejelian, kemudian kemampuan tersendiri akan usaha tersebut. Nah, di sini bisnis digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menciptakan peluang dan solusi bisnis, ada langkah-langkah yang efektif untuk dilakukan. Yang pertama, kita harus mempunyai yang namanya ide bisnis digital, kemudian optimalisasi rencana bisnis. Yang ketiga yaitu mempunyai keterbaruan akan bisnis akan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kemudian yang keempat yaitu berwawasan teknologi internet. Jadi kita mau bikin bisnis online, ya kita harus punya namanya pengetahuan online. Masa misalkan kita mau bisnis online tapi kita masih pemikiran tradisional, ya mungkin itu akan menjadi penghambat untuk bisnis Anda nantinya. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai keaslian atau originalitas atas produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Yang keenam adalah konsistensi dalam realisasi. Jadi ketika kita ingin buka bisnis, ya kita harus konsisten. Jangan misalkan pertama kita buka bisnis minuman, nanti ada pesaing atau kompetitor lain yang membuka makanan dan ramen, kita beralih ke situ. Ini namanya tidak konsisten. Misalkan kita buka minuman, ya kita fokusnya ke minuman gitu. Dengan kita memberikan inovasi-inovasi baru agar tidak kompetitor tidak agar tidak nggak kalah saing sama kompetitor lain gitu. Yang selanjutnya yaitu pengembangan bisnis digital. Nah, dalam bisnis digital kita itu sangat perlu yang namanya mempunyai
ide bisnis digital, di mana ide bisnis digital ini merupakan awal dari memulai usaha bisnis digital. Nah, ide bisnis yang kreatif kemudian inovatif, memiliki keunikan berbeda dari ide yang lain, itu bisa diproses untuk direalisasikan dalam bentuk namanya perencanaan bisnis. Sebelumnya mewujudkan ide tersebut perlu melakukan namanya analisis permasalahan, kemudian menemukan dampaknya kepada pengguna ataupun lingkungan, serta mengkomunikasikan solusi yang akan digunakan. Kemudian ide bisnis yang ditawarkan ke target sebagai bentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan ide tersebut apakah layak untuk direalisasikan atau tidak. Hal tersebut menjadi pertimbangan penting untuk memulai suatu namanya bisnis digital. Kemudian ada optimalisasi rencana bisnis. Nah, ini strategi yang sederhana. Setelah kita mendapatkan ide bisnis, yaitu tujuan selanjutnya itu membuat sebuah rencana bisnis yang terdiri dari beberapa tahap, kemudian dikerjakan selama beberapa waktu ke depan. Optimalisasi rencana bisnis. Kemudian keterbaruan riset. Nah, di sini riset yang dimaksud yaitu riset pasar atau produk, di mana hasil riset itu menjadi dasar pengambilan keputusan dalam bentuk atau model bisnis digital yang akan direalisasikan. Nah, melakukan riset pasar atau analisa pasar yang sederhana itu dapat digunakan untuk menentukan target konsumen, kemudian potensi penggunaan bisnis yang akan direalisasikan, dan memutuskan menggunakan media digital yang tepat. Yang berikutnya itu berwawasan teknologi internet. Ini penting sekali ketika kita ingin memulai suatu bisnis secara online, berarti secara logika kita harus mempunyai namanya pengetahuan online atau teknologi internet, agar nanti nggak mudah ketipu, maupun nanti misalkan ada suatu masalah bisa cepat terselesaikan. Kemudian keaslian atau orisinalitas atas produk dan jasa, di mana untuk mampu bersaing dan bertahan dalam suatu bisnis, nah pembisnis digital itu harus memiliki produk yang asli. Nah, keaslian dari ide atau produk maupun jasa itu akan menjadi nilai khusus untuk bertahan dalam bisnis. Nah, keaslian ini bisa dari pemikiran yang unik maupun bermanfaat lebih bagi konsumen. Nah, untuk konsistensi, kunci kesuksesan suatu bisnis digital yaitu konsisten. Di sini konsisten itu dalam proses bisnis digital sangat dibutuhkan, dimulai dari persiapan perencanaan yang tersusun dengan baik dan memiliki konsistensi dalam realisasinya. Di mana konsisten ini akan membuat bisnis digital itu lebih kreatif dan memiliki strategi yang tepat dalam memperkenalkan dan mempertahankan bisnis kepada konsumen agar konsumen itu loyal. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan bisnis digital. Dalam pengembangan ini, realisasi ide bisnis digital yang konsisten itu akan menunjukkan hasil dalam jangka waktu itu paling cepat 1 semester. Nah, proses bisnis digital dalam waktu 6 bulan atau 1 semester ini menunjukkan peningkatan, maka bisnis tersebut itu dapat dikembangkan. Peluasan bisnis digital itu dilakukan dengan beberapa tahap ya, tahap demi tahap untuk menstabilkan namanya usaha dan minimalisir terjadinya kerugian usaha maupun risiko usaha yang terjadi, terutama keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya yaitu rivalisasi UMKM, di mana dalam mengenai rivalisasi atau daya saing UMKM itu banyak sekali faktor-faktor yang dihadapi dalam perkembangannya di Indonesia, dan tidak hanya dihadapi atau dihadapkan pada permasalahan atau persoalan saja, tetapi UMKM itu masih dihadapkan pada persoalan lemahnya daya saing produk impor. Nah, menurut Tambunan tahun 2008, di mana UMKM ini yang berdaya saing tinggi itu dicirikan sebagai yang pertama, kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbuhan volume produksi, kemudian pangsa pasar domestik atau pasar ekspor yang selalu meningkat. Kemudian untuk pasar domestik tidak hanya melayani pasar lokal saja, tetapi juga nasional. Kemudian untuk pasar ekspor tidak hanya melayani di satu negara, tetapi banyak negara.
Nah, untuk UMKM itu sendiri diharapkan mampu menekankan pada paradigma orientasi pasar yang daya saing. Untuk itu ada jumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika kita memulai bisnis, bisnis itu adalah bisnis. Nah, ketika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, itu tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali karena mereka punya cara atau strategi sendiri untuk digunakan dalam membangkitkan atau menutup bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hanya UMKM yang memiliki potensi dasar, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah. Yang ketiga, ketika ada pemerintah yang memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat, nah ini fokus bantuan yang diberikan UMKM itu harus pada pembangunan teknologi dan inovasi. Kemudian bantuan UMKM itu tidak bersifat protektif. Dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UMKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi, di mana berkaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia, terutama untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga perlunya namanya koordinasi agar bantuan tersebut tepat sasaran untuk diberikan ke siapa. Kemudian diperlukan insentif untuk diversifikasi produk dan hak paten untuk produk UMKM. Kemudian mendorong penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan UMKM. Nah, selain itu dalam penentuan harga jual produk itu juga dipertimbangkan, di mana yang pertama, penentuan harga berdasarkan biaya produksi itu ditambah dengan keuntungan. Nah, biasanya keuntungan diambil dari 30% dari harga produksi. Kemudian penentuan harga berdasarkan kompetitor. Jadi, misalkan Anda bisa analisa pasar terlebih dahulu sebelum menentukan harga. Nah, di sini tentukan harga di bawah kompetitor. Dengan hal tersebut akan menjadi salah satu strategi untuk menarik konsumen dari kompetitor lain. Nah, penentuan harga jual produk ini digunakan untuk menentukan harga jual produk. Nah, Anda itu harus menghitung total semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Selanjutnya, agar penjualan bisa maksimal dan produk mudah didapatkan oleh konsumen, maka UMKM juga harus bisa memilih tempat yang strategis untuk berjualan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tempat usaha. Yang pertama, lokasi yang strategis, mudah diakses oleh semua orang dan dekat dengan keramaian. Kedua, sesuai dengan target pasar yang sedang dituju atau dibidik. Jika targetnya adalah pekerja, maka usaha yang dibuat haruslah berdekatan dengan perkantoran atau si pekerja tersebut. Kemudian, yang ketiga itu mudah dijangkau oleh semua konsumen, terutama dari segi transportasi. Yang keempat, produk yang dijual haruslah menarik perhatian konsumen. Ini yang mungkin yang paling penting di antara hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini strategi untuk bersaing secara global dan berkelanjutan. Yang pertama, kita harus namanya observasi. Kemudian kita mempunyai tingkatan mutu yang baik. Kemudian membangun relasi dengan kompetitor maupun dengan kompetitor yang umum ataupun kompetitor yang mempunyai produk yang sama. Kemudian memanfaatkan e-commerce, memanfaatkan sosial media, ataupun kalau misalkan ada pameran produk atau jasa, usahakan untuk ikut karena di situ banyak sekali usaha-usaha yang dipamerkan dan mungkin dari situ kita dapat bisa membangun relasi. Sekian materi terkait dengan pertemuan 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.